Sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, dimanapun Anda berada, selamat datang di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman. Senang sekali buat sahabat Eljon yang sudah datang dan juga nonton program ini. Pastinya semoga program ini bisa bermanfaat dan hari ini kita mau bahas tentang properti. Nah, saat ini di studio sudah hadir rekan-rekan khususnya bergerak di bidang properti ya, dari awalnya berawal dari kontraktor dan sekarang develop atau menjadi developer. Oke, udah ada teman-teman dari PT Fitri Bangun Duku Lestari. Siap. Halo. Halo. Yes, Halo, sahabat. ada Pak Vincent Siap. Batsuis ya, Iya. sebagai direktur ya. Kemudian juga ada Ibu Elizabeth Uy ya, Halo. Head of Sales Marketing, dan juga ada Bapak Ari Setio, Halo, Sales Manager. sahabat Eljon. Iya. Oke, sahabat Eljon, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang properti ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kita mau kenalan dulu nih. Siap. Ya. Iya. Kita mau kenalan dulu nih. Nah, kan berawal dari kontraktor ya. Siap. Berawal dari kontraktor ya. Nah, apa sih yang dilakukan? Yang dibangun, yang dikerjakan apa aja nih? Mungkin dari Pak Vincent? Ya, sebenarnya PT Fitri Bangun Duku Lestari ini kan Iya. gabungan antara dua grup. Dua grup ya? Satu itu developer, satu di bidang properti. Satu di bidang properti. Yes. Nah, yang kontraktor ini memang awalnya kita mulai mengerjakan di bidang perhotelan, Perhotelan ya? apartemen, Apartemen juga? area komersial, Oke. dan juga barak-barak untuk pemerintahan. Oh, ke pemerintahan juga, ke government juga ya? Iya, benar Pak. Nah, apa aja yang dikerjakan ini? Daerah mana sih yang sudah Kalau dikerjakan? apartemen ini ada di apartemen Palazzo sebenarnya. Palazzo, oke. Ya, lalu ada juga yang bekerja di Agung Podomoro Land. Agung Podomoro Land. Ya. Ini yang waktu itu yang sebagai kontraktor ya? Iya, sebagai kontraktor. oke. Lalu area komersial di Gading Serpong, terus perumahan Paramount dan perumahan Gading Serpong. Nah, udah berapa lama sih kontraktor ini? Kalau Kontraktornya ini udah di bidang kontraktor berdiri? sudah 17 tahun. 17 tahun ya? Iya. Wah, udah sweet 17. Udah pesta nih. Oh iya, mantap, 17 tahun udah mantap ya. Tapi kita besarnya di waktu pekerjaan barak untuk PT Freeport Indonesia. PT Freeport. PT Freeport Indonesia. Apa aja yang dikerjakan di Freeport? Itu untuk gorong-gorong dan rich camp barak di sana. Jadi untuk karyawan mereka yang mau untuk camp sementara di situ kita kerjakan. Jadi 17 tahun selama ini di kontraktor ya? Kontraktor. Khususnya dalam membangun ya? Iya. Nah, kenapa tiba-tiba aku bisa menjadi developer? Sebenarnya ini kalau istilah dari pengurus kita nih obrolan warung kopi sebenarnya Pak. Oh, bola warung kopi ya, sama. Kita Asik, kopi kan? dulu ya. Asik, Iya, gimana Ya, jadi dari obrolan kecil lama-lama memiliki suatu kesamaan yang sama. Iya. Jadi dari developer, jadi dari kontraktor dulu. Jadi semua pengurus ini punya bidangnya masing-masing. Jadi semuanya punya satu kesamaan, Iya. bahwa mereka akan membangun sebuah properti. Iya. Jadilah perumahan Cijung Indah Residence ini. Jadilah sepakat untuk membangun Iya. Dan juga kan kebetulan sebuah kawasan ya. Dan kebetulan juga kan ada program pemerintah ya. Iya. Yang untuk kita ingin menyukseskan juga program 1 juta rumah dari pemerintah itu. Nah, program 1 juta rumah pastinya untuk Iya. pas banget untuk masyarakat ya. Iya. Nah, ini jadi developer ini juga mendukung. Iya. Karena Nah, masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah. betul sekali. Betul Jadi sekali. kita ingin menyukseskan program pemerintah juga. Nah, akhirnya kita bangun di Cijung Indah Residence itu. Nah, untuk proses dari kontraktor menjadi developer ini berapa lama sih? Proses dari kontraktor menjadi developer ini sebenarnya cuman sebentar ya. Cuma sebentar. Dimulai dari tahun berapa? Kita mulai dari tahun 2016. Mulai dari 2016. 2016. Project apa yang pertama? Yang Sebenarnya ini proyek yang pertama. Oh, ini proyek yang pertama yang dikerjakan ya? Pilot Oke. project kan bilang. Ini pilot project-nya ya? Pilot Tapi project-nya, seiring ya. berjalan, salah satu pengurusnya juga yang membuka proyek-proyek lainnya, properti lainnya di daerah masing-masing. Jadi tapi sesuai dengan lokasi, target Iya. marketnya itu juga berbeda. Target market itu beda. Iya. Nah, tadi kan kalau bicara dari pengalaman sebagai kontraktor ya, tadi membangun ada apartemen, Iya. ya kemudian ada landed house ya, Landed perumahan, house. ya. Kemudian Hotel. tadi ada untuk di government ada barak ya. Ya. Nah, sekarang memilih lebih mengembangkannya
Propertinya lebih ke landed, Landed, nggak apartemen nih ya? lebih landed. Lebih ke landed ya. Oke. Kita bahas lokasi yang dikembangkan. Lokasi yang dikembangkan di daerah mana sih? Lokasinya itu di Ciujung Keragilan. Daerah mana tuh? Itu daerah Kabupaten Serang. Di Serang. Kabupaten Serang. Ya. Mengapa perusahaan memilih lokasi tersebut? Karena memang target marketnya itu yang tinggi ya. Karena daerah Serang itu daerah industrial yang kebetulan banyak karyawan-karyawan itu pendatang dari luar Jawa, ada yang dari luar Jawa kayak Lampung dan Sumatera. Iya. Lalu ada juga yang dari Bandung, dari Pulau Jawa lainnya itu datang untuk bekerja di daerah industri tersebut. Daerah industri tersebut. Iya. Nah dari situ kan mereka sebenarnya mengkontrak rumah. Kebanyakan kontrak. Iya. Kebanyakan kontrak. Kontrak. Apa aja sih Bu Elis yang ada di situ? Jadi sebenarnya daerah Serang itu sangat-sangat potensial juga Pak. Selain memang buat tempat tinggal, sebenarnya juga buat investasi juga sangat-sangat menarik ya gitu. Yang ada di sana itu yang pasti ada industri ya Industri. Pak, pabrik. Pabrik ya, kebanyakan daerah industri itu ya. Betul. Terus juga memang perekonomiannya juga ditunjang sama pertanian, Pak. Pertanian. Pertanian ya. Oke. Jadi kurang lebih sekitar 30% warga daerah Kabupaten Serang sampai Cikande sampai Balaraja itu memang mereka hidup dari pertanian. Sama small business tuh industri ini ya Pak ya, kecil menengah UKM dan itu sangat-sangat banyak gitu. Dan kebetulan pemerintah Kabupaten Serang sendiri itu memang sangat-sangat menunjang ya. Sangat-sangat support lah gitu. Aware gitu untuk warganya gitu. Untuk perkembangan potensi ekonominya juga ke depan gitu ya, itu sangat-sangat luar biasa sih. Apa aja nih yang udah berkembang di Serang? Yang pasti sekarang yang lagi dibangun sama pemerintah Kota Serang itu adalah ada namanya Tol Panimbang Merak, Pak. Tol Panimbang Merak, oke. Betul. Itu menghubungkan mana ke mana? Jadi itu menghubungkan kota wisata yang ada di ujung kulon ya Pak ya, yang di bawah gitu kan, sampai ke Kabupaten Serang dan tembus itu mau ke Jakarta atau mau ke Merak Pak. Oh. Okay. Iya, jadi kalau dari bawah itu dari hulunya itu namanya Panimbang. Panimbang. Betul. Nanti kalau ke hilirnya itu ada namanya Ciujung Keragilan Pak. Itu di kilometer 62. Sebagai informasi juga memang Kabupaten Serang itu akan pindah ke daerah Nimbo yang memang di daerah Keragilan. Dan itu sangat-sangat dekat dengan perumahan kami gitu ya. Nah tadi bicara soal tadi pariwisata ya. Pariwisata. Nah selain itu apa aja pariwisata yang banyak atau terkenal di daerah Serang? Boleh nih Bapak Aris. Ya, Pak Aris. Karena sahabat Eljon ini kan suka sekali pariwisata. Waduh. Oke, kalau kita balik lagi saya boleh sedikit informasikan mengenai lokasi ya Pak. Jadi untuk lokasi sendiri kita tepatnya itu di Kampung Pasir Binong, Kelurahan Duku, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang. Di mana untuk lokasinya sendiri itu merupakan satu kawasan sebagai jalur utama yang menghubungkan antara jalan provinsi, terutama Jakarta Serang dengan Rangkas Bitung, kurang lebih begitu. Jadi kalau dilihat dari segi lokasi pun itu merupakan suatu kawasan yang dibilang itu akan menjadi next investasi, khususnya untuk Kabupaten Serang sendiri. Gitu. Terus kita balik lagi dengan yang pariwisata. Untuk di Kabupaten Serang sendiri itu ada beberapa lokasi yang merupakan spot-spot yang cukup menarik. Di antaranya yang dekat dengan tetangga kita sendiri itu ada Pantai Anyar. Pantai Anyar. Kemudian ada yang namanya itu Taman Pelangi. Mungkin kalau di Instagram bisa diikutin, itu cukup viral kalau dibilang. Itu Taman Pelangi. Kemudian ada juga namanya Taman Fosil.
Kemudian ada juga yang namanya itu kalau dibilang jembatan gantung juga ada. Jembatan gantung ya? Ya, itu lokasinya itu di Cikesal. Jadi kalau dibilang untuk subjek-subjek pariwisata untuk di daerah Kabupaten Serang sendiri itu cukup banyak. Cukup banyak ya? Belum termasuk untuk curug-curugnya, itu air terjun kalau bilang. Oh, air terjun ya? Air ya. terjun ya? Cukup banyak kalau dibilang. Gitu. Jadi untuk sahabat-sahabat Eljon, kalau misalnya dimanapun berada ingin mencoba satu tempat pariwisata, bisa coba di Kabupaten Serang. Sangat-sangat banyak ya Mas. Sangat-sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Tadi Betul. Jembatan Gantung, Taman Pelangi, dan juga tadi ada namanya Anyar. Kalau Anyar mungkin orang itu berapa jauh sih lokasi dari? Kalau dilihat dari segi timing itu hanya sekitar setengah sampai 1 jaman dari lokasi kita. Setengah sampai 1 jam ya? Iya betul. Strategis sekali ya? Sangat-sangat strategis. Oke, nah selain tadi kan bicara pariwisata, kalau misalnya kegiatan atau tempat-tempat fasilitas umum lainnya yang ada di sekitar dari area proyek tersebut ada apa aja? Kalau untuk akses-akses seperti rumah sakit, kita bisa ada tempat pendidikan, pusat perbelanjaan, itu cukup sangat-sangat dekat dengan kita. Untuk pasar tradisional dari lokasi kita sendiri itu hanya sekitar 5-10 menit dari lokasi. Ada pasar Pragilan, ada pasar Ciruas. Kemudian untuk yang lebih level untuk mall, kita ada namanya Mall of Serang. Mall of Serang. Mall of Serang. Iya. Ada juga Mall Serang juga ada. Kemudian ada juga Serang Trade Center. Serang Trade Center. Serang Trade Center. Itu jarak hanya sekitar 15-30 menit. Masih worth it lah kalau Masih worth it ya? sangat-sangat worth it. Oke, ini seru sekali karena banyak kegiatan-kegiatan dan juga banyak fasilitas-fasilitas yang ada di dekat project. Nah, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. So, sahabat Eljon, simak terus program ini. Tentunya kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Hai, sudah nonton ya? Tapi belum lengkap rasanya kalau kalian belum like and subscribe. Dan jangan lupa ya, see you! Hai sahabat Eljon, dimanapun Anda berada, kembali lagi di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman, dan kita bahas tentang properti. Hadir di studio ada teman-teman dari PT Fitri Bangun Duku Lestari, ada Pak Vincent, kemudian Bu Elizabeth, dan juga Pak Aris. Oke, kita nyambung lagi nih. Nyambung. Nah, Serang sendiri, kota Serang nih lumayan terkenal ya, lumayan bagus, dan pengembangannya juga bagus ya. Betul. Kalau bisa dibilang pengembangan properti di sini gimana? Lagi happening ya? Mungkin Justru di properti daerah Serang ya, lagi banyak-banyak ya justru. lagi banyak-banyak Iya, ya. tapi khususnya tuh kebanyakan untuk developer subsidi. Perumahan Perumahan subsidi. Iya. Ya. Karena memang dasar marketnya itu adalah industrial dan mereka tuh masih memiliki rumah pertama. Nah, akhirnya banyak developer subsidi yang ada di mengembangkan di Kabupaten Serang. Nah, saya mau tanya, sebagai tadi developer, Ya. jadi kan tadi kan pilot project-nya ini ya. Pilot project, iya. project ini namanya Ciujung Ciujung Indah Indah Residen. Residen. Nah, yang ada di Serang. Ya. Selain ini mungkin ada lagi ya? Kalau memang ini pilot projectnya kita adalah Ciujung Indah Residence. Iya. Dan seiring berjalannya waktu kita mengembangkan di daerah-daerah lainnya seperti Cikampek Cikampek. dan Cikampek Parung juga ada ya? Bogor. Cikampek dan juga Bogor. Ini Ini juga lagi tahap sedang pengembangan. berjalan. Sedang berjalan ya? Ya, untuk di Cikampek itu namanya Estusai Alam Indah. Estusai Alam Indah. Estusai Alam Apa Indah. yang dirasakan? Lokasi itu sekitar 24 hektar. 24 hektar. 24 hektar. Oke. Total Yang 2.000-an unit. Mm-mm. Dengan target market itu memang kelas menengah. Oh, oke. Terus kemudian di Boulevard Bogor? Lalu ada di Boulevard Bogor, itu memang target market kita untuk yang menengah ke atas. Menengah ke atas ya? Dengan harga mulai dari 500 juta rupiah. Harga mulai dari 500 jutaan. Jadi Ya.
dari kontraktor jadi developer, sekarang developer juga langsung nih di berbagai ya. di berbagai kota ya. Banyak Di berbagai produk kota lah ya. Serang, kemudian juga di Cikampek ya. Cikampek. Wah, Cikampek juga dengan adanya pembangunan tol yang Japex ya. Iya. Japex. Membuat tambah bagus dong harga tanah dan lain-lain ya. Kemudian kalau Bogor, wah udah terkenal lah. Sudah terkenal. Nah, saat ini jadi kalau yang di Boulevard Bogor ada berapa luas? Di Boulevard Bogor tuh luasnya kecil, cuman sekitar 5 hektaran. 5 hektar. 5 hektar kecil ya padahal. Kalau lari itu nggak selesai. Untuk perumahan juga. Untuk perumahan juga kecil ya. bisa. Iya. Oke. Nah, mungkin saat ini kita mau fokusin ke Serang ya. Serang. Serang. Ya. Di Serang ini tadi kan sudah dibahas ada tadi pengembangan jalan tol lagi Tol Panimbang Tol Pak. Panimbang. Yang Serang merah. ya. Iya. Kemudian juga tadi beberapa rumah sakit dan Rumah apa aja nih sakit. yang lagi happening di Kota Serang? Yang lagi happening itu kalau saya malah sebenarnya kami ini perumahan Ciujung Indah Residen ini awalnya ini kan memang perumahan subsidi Pak, Awalnya? FLPP. Iya betul. Jadi kalau sahabat Eljon tahu tuh sekarang kuota dari pemerintah itu sampai bulan April itu sisanya hanya tinggal 70.000 Pak, dan itu dibagi se-Indonesia. Oke. Dan saya lihat untuk kedepannya udah sekitar dari tahun 2019 ini ya kan mau akad kredit tuh nggak bisa Pak, karena memang kuota yang dari pemerintah itu stop. Jadi nanti tunggu Terbatas sampai lah ya, terbatas. batasnya Iya, ya. terbatas. Jadi nanti tunggu lagi sampai tahun depan gitu. Dan saya lihat banyak nih yang developer FLPP ini lagi pening-pening pala. Nggak punya duit buat bangun ya kan. Nah, Realita ya. realita. Nah, Oke. tapi kami yang pasti sekarang kami berubah konsep. Itu kami menjadi perumahan real estate. Terobosan ya, harus ada terobosan gitu kan. That's good. Kami menghadirkan yang pasti masih ada sih perumahan-perumahan yang FLPP, tapi kami rubah konsep menjadi hunian sederhana. Hunian sederhana. Hunian sederhana dan rumahnya itu ready stock. FLPP naik kelas ya. Iya. Dari rumah komersil. Betul. Tapi dengan harga yang terjangkau. Sangat-sangat terjangkau, bahkan harganya sama. Harganya tetap sama Pak, harganya 149 juta. Wow. Iya. Tapi kami memberikan fasilitas sebagai tambahan. Nah ini boleh nih happening juga nih. Bisa dibilang happening, kami menghadirkan smart home. Di dalam. Serius nih. Serius. Wah, iya betul. Harganya 149 juta. Tapi smart home ya? Iya, jadi kami investasi fiber optik dari Telkom, kami tarik ya kan, cukup mahal lah ya, kurang lebih 2 miliar ya kan, kami tarik ke perumahan Ciujung Indah Residen gitu. Wow. Yang pasti jadi ini nih, perumahan real estate ya. Iya. Tapi jangan dibilang perumahan subsidi lagi, udah hilang lah ya. Gitu. Tadi dengan harga 149 juta, Iya. bisa punya rumah tipe berapa sih? Tipenya itu tanahnya 60, 6 dikali 10, bangunannya itu 30. 2 kamar ya? 2 kamar. Oke. Nah, sampai kita lihat ini juga ini lokasinya ya. Iya, betul. Hanya 3 menit dari tol Ciujung. Oke. Betul. Dan ini rata-rata udah pembangunan ya. Sudah banyak pembangunan ya. Sudah banyak pembangunan. Ini termasuk ini Pak, jalur utama. Jalur utama. Sebenarnya ini sekitar kilometer 15. Dari Jalan Raya Serang, dari Kota Serang ke Ciujung itu kilometer 15. Kalau diterusin itu ke Cikande Pak. Dan Bapak tahu sekitar 500 industri besar yang ada. 500 industri besar tuh di daerah antara Serang sampai Cikande, dan sekitar 1,5 juta penduduk. Wow. Itu pekerja yang aktif. Jadi survei dari BPS kami cari, dan mereka itu kebanyakan juga belum punya rumah bahkan gitu. Jadi kami memberikan rumah yang layak huni, bagus juga buat investasi, dan yang pasti kualitasnya juga kami jamin. Gitu. Oke, ini untuk Ciujung Indah Residence ini total berapa hektar? Kalau untuk
luasan sendiri itu sekitar 11,7 hektar. 11,7 hektar. Ya, dengan 50% lebih itu kita pakai untuk fasilitas prasarana dan sarana umumnya. Jadi yang kita pasarkan itu hanya sekitar 50%-nya saja. Biasa kalau untuk developer itu pakai untuk fasilitas itu hanya sekitar 30%. Tapi kita enggak. Di sini kita masuk sampai 50% untuk fasilitas sarana dan prasarana serta utility-nya. Jadi di samping untuk memberikan satu tempat tinggal untuk end user atau pembeli, di sini kita juga berikan fasilitas-fasilitas yang dimana penghuni itu dibuat nyaman untuk tinggal di Ciujung Indah Residence, kurang lebih seperti itu. Apa aja fasilitas yang ada? Nah, di fasilitas-fasilitas yang kita berikan itu ada jogging track, kemudian ada tempat sarana ibadah, kemudian ada pedestrian walk, kemudian ada apa lagi, Bu? Kita juga ada rencana mau bikin Indomaret, Pak, di depan. Jadi Indomaret mau area beli ya, untuk di depan komersial areanya kita juga ini, Pak. Ada klinik BPJS. Nanti kita juga ada ini sih, food arcade. Betul. Ternyata tuh ya Pak, di Serang itu banyak banget anak milenialnya. Anak-anak muda. Pasti dong. Kita mau bikin tempat nongkrong ya Pak ya. Iya, Nongkrong, kafe-kafe gitu sih. Yang pasti ya lifestyle-nya ya anak Serang itu ya, Kabupaten Serang saya lihat anaknya juga anak-anak muda yang gaul-gaul dan butuh hiburan lah. Iya. Dan ya kami juga mau lagi ngadain nih Pak, motocross. Namanya grass track Pak. Di dalam kawasan. Di dalam kawasannya iya. Jadi konsepnya dari Ciujung Indah Residence apa sih? Kalau kita bicara konsep, kita itu punya tagline dulu. Tagline-nya apa? Tagline-nya itu kita it's a garden smart home. It's a garden smart home. Dengan harga 149 juta. Dengan harga hanya 149 juta, kita punya tagline it's a garden smart home. Kita punya konsep itu sebenarnya adalah garden smart home. Jadi pemukiman atau suatu perumahan di mana di situ ada taman-tamannya, kemudian ada playground, children playgroundnya atau jogging tracknya. Tapi di situ tidak ketinggalan kita suguhkan atau kita berikan itu teknologinya juga, yaitu smart home-nya itu. Iya. Jadi Wi-Fi-an lah ya. Wi-Fi-an lah. Jadi di sini kita menyeimbangkan antara alam dengan teknologi kurang lebihnya. Ini mantap ya. Alam dan teknologi. Alam dengan teknologi. Paduan yang mantap ya. Perpaduan yang luar biasa. Nah, itu konsepnya luar biasa. Nah, kalau bicara keunggulan mungkin dari sisi udara dan lain-lain, Serang ini khususnya di lokasi ini apa ya bisa ditonjolkan? Kalau saya bicara bebas banjirnya Pak. Bebas banjir. Mungkin sekarang lagi berita di mana-mana itu, di sini banjir, di sana banjir, tapi kita bebas banjir. Jadi yang tinggal di perumahan Ciujung Indah Residence tidak akan merasakan banjir, kurang lebihnya seperti itu. Karena apa? Lokasi kita itu lebih tinggi dengan lokasi di sekitarannya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi aman. Di samping itu, di sampingnya perumahan Ciujung Indah Residence itu terdapat saluran irigasi. Jadi itu irigasi. Iya, saluran irigasi itu sudah dibuat pile-pile atau turap. Dan itu sudah dinormalisasi, kurang lebih gitu. Jadi untuk bebas banjirnya kita selama ini kita garanti nggak bebas banjir, kurang lebihnya seperti itu. Oke, tipikal yang ada di Ciujung Indah Residence ini hanya 60-30 aja atau ada yang lain atau apa yang bisa ditawarkan? Kalau tipikal rumahnya itu sebenarnya dari perumahan Ciujung Indah ini ada blok-bloknya nih Pak. Ada blok-bloknya? Iya. Oke, ditahan dulu. Ditahan dulu karena kita harus rehat sejenak. Oke, sahabat Eljon, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kita akan bahas nanti apa aja tipikal-tipikalnya dan apa saja sih yang ditawarkan oleh Ciujung Indah Residence. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga. Halo sahabat Eljon, dimanapun Anda berada, kembali lagi di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman. Dan ini kita lagi bahas seru banget karena kita lagi bahas rumah yang harganya 149 juta di daerah Serang. Dan ini rumah komersil, ada konsepnya garden, ada smart home-nya juga ya. Betul. Oke, lanjut lagi nih. Kita tadi bahas soal, kita masuk nih ke spek lah ya. Ya. Nah, 149 juta ini kita tahu kan bahwa kalau rumah FLPP, memang sih tergantung daerah-daerahnya ya. Kalau rumah subsidi ini kan ada yang tahun ini ya, ada yang 168 juta tahun 2020 ya. Iya. Mungkin ada juga yang 158 dan mungkin ada daerah tertentu yang ya lebih di bawah itu. Oke, ini yang saya mau tanya, kok bisa nih 149 juta? Nah, siapa nih Pak Vincent yang jawab mungkin? Ya. Iya. Sebenarnya sih kita memang rumah sederhana ya. Rumah sederhana. Awalnya kan memang kita dari subsidi. Iya. Tapi karena memang kita merubah menjadi rumah sederhana dengan konsep komersil, jadinya 149 juta ini sebenarnya memang harga yang sangat terjangkau ya Pak. Ya memang banget, itu kan memang harga yang Itu harganya udah all in loh, Pak. all in ya. Sudah all in, sudah termasuk Iya. Ini untung nih surat-surat nih. saya. Udah surat. Untungnya mungkin tipis. Sebenarnya kita ada dua tipe di sini Pak. Dua tipe ya? Dua tipe. Untuk Ada yang apa aja? dari stok ini tipe 3060 juga. 30-60, oke. Dan lalu yang kedua tuh memang tipe 3060 juga. Iya. Tapi secara spesifikasi itu kita tingkatkan dari rumah yang sederhana. Oke, Iya. kita bahas yang tadi 149 juta. Ya. Ya, yang bisa dibilang ini rumah komersil ya. Komersil, Oke, iya. kita bahas dulu dari sisi booking fee, berapa yang booking fee-nya? Booking fee-nya hanya 2 2 juta. juta. Sahabat 2 Eljon. juta, oke. Langsung Wow. dapat rumah. 2 juta langsung dapat rumah. Jadi Iya. ada DP? Enggak, gimana? DP-nya kami subsidi Pak sebesar 5%. Oh, subsidi. Iya. Oh, ini disubsidi ya, sebesar 5%. Harga 149 juta itu rumah sudah termasuk biaya KPR juga Pak. Biaya KPR. Betul, oke. sudah akte jual beli. Akte jual beli. Bahkan kami tuh sudah sertifikatnya sudah pecah. Sertifikat pecah. Oh, Nah, ini dan yang paling rumahnya ditakutkan. ready Iya. stock Pak gitu. Dan rumahnya Jadi, ready stock ya. rumahnya Wow. ready stock. Satu Ini lagi Bu Eli. apa Ya, nih? Free BPHTB juga Pak. Oh. Free BPHTB. Betul. Wow, jadi ini bukan alasan lagi buat milenial ataupun orang-orang yang belum punya rumah. Betul. Ini pas banget karena tadi 2 juta langsung bisa punya rumah ya. Langsung Betul punya Pak. Wow, mantap. Jadi untuk tambahan untuk tagline-nya, daripada kontrak dengan cicilan yang segitu-segitu saja, Iya. sekarang sudah bisa punya rumah. Iya. Iya, bisa aja. Oke, nah tadi kita bicara tentang harga udah. Speknya nih, untuk dari harga 149 ini apa aja yang dapat? Oke, saya tanya dulu. Ini batu bata atau batu apa aja temboknya? Kalau yang rumah sederhana Iya. itu kami kasih batako Pak. Batako, oke. Iya, Terus? betul. Dan yang pasti yang rumah Single sederhana. dinding, double dinding? Single Single Pak. dinding, oke. Tapi yang luar biasa kemarin saya ditanya, Bu, kok rumahnya ada ini ya, kitchen sink-nya dia Ya, bilang gitu. ada kitchen sink. Iya, Iya. betul. Walaupun kami rumah sederhana gitu kan, Iya. itu sudah dapat kitchen sink. Bahkan juga di toiletnya tuh kami kasih baknya ya Pak ya. Kalau Oke. rumah-rumah yang subsidi FLPP yang lain kan hanya ya udahlah salah kadarnya aja, tapi kami kasih yang terbaik lah buat si konsumen gitu. Oke, kita bahas tadi ke harga, balik lagi ke harga ya. Kita bahas soal hitung-hitungannya nih. Banyak kan pasti KPR ya. Betul. Banyakan KPR. Oke, berapa bunga yang atau kerjasama dengan bank apa sih? Untuk bank yang saat ini kerjasama dengan Ciujung Indah Residence itu ada BNI Syariah, kemudian BNI konvensional, ada juga BTN Syariah, kemudian BTN konven juga ada, BNI Syariah. Jadi cukup banyak variannya sebetulnya. Kalau untuk pembeli itu menginginkan untuk angsuran untuk ke bank mana itu banyak pilihan sebetulnya. Banyak pilihan ya? Ya, Oke, tergantung. kita bahas misalnya BTN ya. Misalnya kita bahas 20 tahun ya, kalau lebih sampai 25. Ya, cicilan itu Cicilan hanya 40.000 per hari. Wah.
Jadi kurang lebih ya sekitar 1,2 juta ya. Betul. Wow, iya 1,2 juta. 1,2 juta. Tanpa DP atau DP-nya udah disubsidi, Betul, tinggal betul. langsung. Oke, syarat-syaratnya apa sih? Syarat-syaratnya sendiri itu kita di awal hanya butuh KTP, NPWP itu untuk kita BI checking terlebih dahulu. Kemudian setelah BI checking lolos, kita hitung kemampuan angsurannya. Kemampuan angsuran? Ya. Rata-rata Kemudian mesti income berapa tuh? income standar itu UMR sebetulnya. UMR ya? UMR-nya Kalau lebih di atas itu lebih bagus juga lebih ya? bagus. Lebih Nggak ada bagus. masalah ya? Tapi dengan standar UMR dari Kabupaten Serang sendiri itu Berapa sih, oke. Pak? Berapa standarnya? UMR? Standar Kabupaten Serang sendiri itu sekitar 4,2 juta. 4,2 Setara juta. dengan standar UMR di Tangerang Kota sebetulnya. Gitu. Iya. Cukup tinggi sebetulnya. Iya. Dan ini- subsidi itu kan dibatasin ya Pak. Iya. Untuk gaji itu tidak boleh lebih dari 4 juta. Ya, kalau Makanya untuk FLPP. Para pekerja di Kabupaten Serang yang gajinya lebih dari 4 juta bisa langsung masuk ke Ciujung Indah karena tidak dibatasi. Ini solusi ya. Ini solusi bagus. Ya kita tahu bahwa kalau rumah subsidi kan maksimal ya, sama Maksimal. dengan 4 juta. 4 juta. 4 juta 10.000 aja. Udah nggak Udah boleh. tidak Maaf, bisa. nggak bisa. Iya. Ya saat ini ya, saya nggak tahu kalau ke depannya. Saat ini gitu. Jadi ini solusi nih buat Solusi. sahabat Eljon yang atau milenial nih yang mau punya rumah yang gaji mungkin di atas 4 juta. 4 juta 10.000 pun. 4 juta 10 ya, 4 juta 5.000, 4 juta 10.000 tetap aja. Iya, nggak bisa ya. Iya. Jadi ini bisa banget kalau di Bisa Ciujung Indah banget. Residence. Oke, tadi spek udah bahas. Nah, apa aja sih yang ditawarkan di Ciujung Indah Residence selain tadi ada rumah kan? Tadi Rumah sederhana. Tadi rumah sederhana sama rumah yang Klaster Krisan. bedanya apa? Apa yang harganya kah? Speknya kah? Kalau kami selain rumah sederhana, kami juga menjual namanya klaster krisan, Pak. Apa tuh? Oke. Jadi luas tanahnya sama 60-30, tapi kami menghadirkan sesuatu rumah yang beda. Kenapa sih dinamakan krisan gitu ya? Jadi kalau di Jepang sendiri itu bunga krisan itu digunakan sebagai simbol kerajaan, Pak. Dan menandakan sebagai kehidupan yang penuh dengan kehormatan, Iya. hal-hal yang positif, hal-hal yang kebahagiaan. Iya. Mengusung arti dari si bunga krisan sendiri, kami menggunakan hal tersebut masuk ke dalam perumahan Ciujung Indah Residen dengan harapan memang untuk si penghuni-penghuni yang tinggal di rumah krisan itu selalu bahagia, selalu ada positif ya, terus ada kenyamanan seperti itu. Seperti Bu Eli yang selalu bahagia, Pak. Dan yang pasti yaitu smart home-nya, Pak. Smart home ya. Iya, fiber Oke. optiknya yang kami berikan. Bisa diceritain lebih detail smart home ini apa? Selain tadi fiber optik Iya. yang ada di kawasan tersebut ya. Selain itu apalagi yang bisa penghuni nikmati? Kalau dari spek tambahannya nih, Iya. gitu kan, bukan hanya cuman cerita, wah ya kan temanya doang, tapi Iya. kami memberikan ada satu ornamen bunga krisan di dalam rumahnya. Jadi ada wall keramik yang memang bunga krisan yang warna-warni yang kami hadirkan untuk sahabat Eljon yang mau membeli rumah deh di klaster krisan di perumahan Ciujung Indah Residen. Tapi yang pasti bukan spesifikasi yang sama kayak rumah sederhana, tapi memang spesifikasinya juga materialnya itu kami udah kasih batu bata merah. Oh, oke. Batu bata merah ya. Iya, betul. Oke, terus apa lagi yang diubah? Terus juga toiletnya juga udah standarnya duduk ya Pak ya. Standar seperti Toto, juga gentengnya juga keramik yang bagus gitu. Dan ya tadi yang fiber optiknya kami kasih triple play namanya gitu. Triple play. Triple play itu sudah wifi, sudah telepon dan TV channel. Oke. Sebenarnya kalau mau penghuni mau langsung upgrade ke Telkomnya sendiri itu bisa tuh. Jadi kalau sekarang bisa matiin AC
nyalain lampu on off langsung itu dari handphone. Yang penting itu adalah fibernya yang memang kami optiknya yang memang kami buka dulu. Itu jadi investasi awal. Investasi awal si PT Fitrinya sendiri. Oke. Nah, kalau untuk harga untuk yang di klaster Krisan tersebut berapa harganya? Harga tuh starting dari 181 juta. Masih masuk akal. masuk. Masih terjangkau tetap ya. Betul. Ini kalau di toko lain mungkin lebih mahal. Cek toko Bisa sebelah. Iya tadi oke. Apalagi batu bata ya. Batu bata. Double dinding. Double dinding. Double dinding. Wow, ini luar biasa speknya. Ya. Sebagai pelaku bisnis properti saya sih salut nih. Mungkin Karena udah basicnya kontraktor, karena udah Betul. kontraktor. Betul. Jadi tahu spek-spek bagus. Harganya murah. Harganya Harga Efisiensikan, Pak. efisiensi ya. Efisiensi, betul. Iya. Oke, jadi tadi ya bicara klaster Krisan, kemudian ada juga yang tadi harga 149 namanya klaster apa? Nama Rumah sederhana. kita Rumah sebut. sederhana. Judulnya rumah sederhana ya. Betul. Rumah sederhana tapi komersil. Komersil. Betul. Rasa komersil. Rumah sederhana, rasa komersil. Harga sederhana dapat komersil gitu ya. Oke, terus nah bicara soal tadi kan selain rumah ada apa lagi nih? Tadi saya lihat kan fasilitas banyak. Apalagi yang ditawarkan? Ada gitu, kita sebenarnya ada kios. Ada kios? Untuk para pedagang-pedagang Iya, UMKM UMKM. ya, yang mau berdagang di sana kita bukakan kios. Lebarnya itu sekitar 4x6. 4x6 satu lantai, Pak? Satu lantai. Satu lantai. Nah, ini harga berapa? Harga awal memang kita buka di yang tidak jauh dari klaster Krisan ya, Iya. di 180 juta. Wah, masih terjangkau juga. Wah. Ini pas banget ya, karena total tadi 11,7 hektar. 11,7 hektar. Dengan luas area cukup banyak ya. Oke. Baik, kita harus break dulu ya. Buat sahabat Eljon ini menarik sekali ya, baik rumah dan juga ada kios. Nah, setelah di segmen berikutnya nanti kita akan mau bahas lebih detail lagi dan kita mau bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Kita akan kembali setelah saat ini. Hai Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV. Halo sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kembali lagi ke Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman. Dan seru banget hari ini kita membahas tentang rumah komersil yang harganya 149 juta dan juga memiliki fasilitas yang luar biasa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya penasaran banget nih, kok bisa ya? Kok bisa gitu ya? Kok bisa tadi harganya saya bisa bilang harga subsidi, tapi ini Komersil. Rumah komersil gitu. Kok bisa? Mungkin siapa nih, Pak Iya, Aris? boleh. Jadi Jawab. begini, kalau kita ikut program pemerintah itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu untuk rumah subsidi ya, kita bicara ya. Ya, FLPP rumah subsidi. Rumah subsidi, rumah subsidi itu ada 3. Yang pertama itu rumah subsidi berbasis FLPP, di mana yang disubsidi itu adalah suku bunganya. Jadi Kita bicara suku bunga berarti suku bunga waktu kredit ya? kreditnya, betul. DP-nya juga dong? Kenapa? Biasanya DP-nya kan kecil juga 5. Oh, DP standar. DP-nya ya? standar. DP standar. DP Tapi standar. suku bunga ya? Iya, suku bunganya yang disubsidi. Jadi Biasanya subsidi berapa persen, Pak? itu sampai 5% itu subsidi pemerintah. Jadi misal bunga 14%, Iya. sama pemerintah dikasih cuma 5%. Jadi disubsidi sampai 9%. 9%. Betul. Yang dibayarkan oleh si kreditor. Debitur Debitur ya itu cuma 5% cuma only 5% ya? saja. Itu khusus rumah subsidi. untuk rumah subsidi berbasis FLPP. Iya. kalau kita bicara. Ya, itu yang sering saya tahu lah ya. Ya. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah rumah subsidi berbasis BP2PT. BP2BT. BP2BT. Ini yang Kepanjangannya bukan bapak-bapak, itu bukan ya Pak? Bapak-bapak BT bukan. Tapi BP2BT itu di mana yang disubsidi adalah bantuan uang mukanya. uang mukanya Betul. yang disubsidi Betul. BP2BT. Saya catat nih. Itu antara 38 juta sampai 40 juta. Betul. Gimana tuh yang biasanya yang disubsidi misalnya biasanya kan 5% atau Ya, 10% gitu. betul. Itu yang disubsidi, itu yang dibantu. Ya, jadi yang dibantu bukan. Jadi dibantu sampai misal harga 130 juta gitu, Pak. Iya.
itu dibantu sampai 40 juta. Jadi 120 juta dikurangi 40 juta. Jadi yang dilaporkan atau yang di angsur ke bank itu hanya sekitar 120 kurang sekitar 90 jutaan. Tadi 120 Kurangin 40 juta, sekitar 80 jutaan, kurang lebihnya seperti itu. Dia 80 juta yang disubsidi. Bukan, yang di KPR kan. Yang di KPR kan, betul. Oke. Nah, yang ketiga adalah program pemerintah itu adalah free PPN. Ini berdasarkan PMK nomor 81. Free PPN ya? Ya, jadi semuanya ketiga program ini untuk khusus rumah pertama semuanya. Ini tiga-tiganya pilih satu apa semuanya dapat? Yang pertama ini kan karena berdasarkan kuota, yang 1 sama 2 ini berdasarkan kuota dari pemerintah dan itu sangat-sangat terbatas. Sampai tahun ini pun hanya sampai bulan April. Nah, kita bicara. Tapi kalau kita bicara dengan free PPN ini tidak bergantung kuota. Nggak bergantung kuota. Tidak ya? bergantung kuota. Jadi berapapun bank manapun masih bisa melakukan semuanya. Itu kurang lebihnya. Jadi free PPN. Nah, mungkin dari sisi developer ada kerugian kah atau ada, kan tadi kan 2 itu enggak, tapi saat ambil yang free PPN, dari sisi developer sendiri gimana? Dari sisi developer sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah Yang penting sama sekali. asal konsumennya itu memang memiliki mengajukan untuk rumah pertama mereka. Rumah pertama dan gajinya masih enggak. Gaji bebas. Nggak masalah juga ya? Nggak bebas. Oh, karena ini nggak ngikutin kuota ya? Betul. Iya. Dan ini juga nggak disubsidi bunganya tadi ya? Betul. Iya, betul. Hanya free PPN saja? Hanya free PPN. Oke, terjelas. Asalkan jelas sudah. dia bisa membuktikan bahwa itu adalah rumah pertama mereka. Dan Cara tidak membuktikannya gimana dari developer ini? Minta Biasanya ke ada- kelurahan. biasanya ada surat keterangan dari kelurahan setempat Surat atau keterangan domisili ya? bahwa menerangkan bahwa mereka sama sekali belum memiliki Belum rumah. memiliki rumah. Dan juga bahwa rumah itu akan ditinggali selama 4 tahun ke depan. Betul. Harus ditinggali selama 4 tahun ke depan. Iya. Kalau nggak ditinggalin? Nah, itu mereka harus menanggung biaya PPN-nya. 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 Oh, oke, menarik sekali. Nah, kita mau bicara soal ini yang show unit ya. Ini show unit ya, contoh show unit ya yang ada di Ciujung Indah Residence ini. Oke, jadi setiap ini ada 2 kamar. Kemudian ini yang di cluster Ini yang di klaster Klaster. Krisan. Krisan. Betul. Oke. Ini semua nggak kosong ya ini teh? Kita jual kosong sih, Pak. Jual kosong ya? Betul. Iya. Cuman yang tadi triple play itu sudah Sudah ada, termasuk. sudah include semua ya? Include, Betul. Oke, 2 kamar. Kalau spek untuk pintu dan lain-lain? Spek kalau dari pintu itu kita Engineering. Engineering. Pintunya engineering. Oke. Kalau untuk Ini fasadnya ya? Ah, iya, itu ini benar-benar fasad. taman situ ya? Iya, taman. Oh, saya tadi Taman. taman ya? Oke, tapi rumahnya benar-benar iya. Kalau rumahnya benar-benar bagus ya, tampak tambah fasadnya ya. mukanya. Iya. Jadi bertahap gitu. Oke, cukup menarik. Oke, tadi kita udah bahas juga soal kios ya. Kios. Nah, kalau saya mau tanya lebih lanjut lagi, kios yang ada di Ciujung Indah Residence, ada berapa total kiosnya, Pak? Total kios itu kita ada 156 unit. 156 unit. Iya, dan semua itu berada di jalan boulevardnya Ciujung Indah Residence. Jalan Boulevardnya ya. Jadi di depan ada kios dan di dalamnya itu dikelilingi oleh perumahan-perumahan. Nah, kalau bicara soal cara bayar untuk kiosnya gimana, Pak? Kios ini sebenarnya nggak semua bank bisa untuk coverin kios ini. Iya, makanya saya tanya nih. Karena saya tahu jawabannya. Gimana, Pak? Gimana? Jadi Kalau solusinya kios gimana? sih sebenarnya untuk kita nih sudah ada kebetulan KPR di bank BNI BNI kerjasama ya. kerjasama dan itu mereka support. Karena BNI support UMKM ya. Support UMKM. Iya. Dan kios ternyata mereka juga support. Jadi kita mulai DP dari 10%. DP 10%. Wah, ini menarik sekali nih. Iya. DP 10%. Kayaknya memang hebat nih. Saya akui ini banyak trik-triknya nih. Karena jarang-jarang loh yang bisa 10% ya. 10%. Oke, 10%. Itu cukup Khusus DP. komersil ya. Komersil. Selama dia adalah karyawan tetap atau pedagang yang memiliki usaha tetap. Syaratnya yaitu pedagang. Ya, tapi memiliki usaha yang tetap. Usaha yang tetap berapa lama usahanya? Minimal biasanya 2 tahun. Minimal 2 tahun. Jadi DP cuma 10% dan untuk cicilan jadi harga berapa? Cicilannya jadi berapa? Untuk 2 jutaan. cicilan sama seperti Kasar Kristen sebenarnya di 1,4 juta. Sama ya, 1,4 juta ya. Wow. Ini kalau dari sisi investasi ini
bakal naik cepet nih kalau menurut saya ya. Karena tadi dari sisi kios, terus udah gitu juga dari rumah juga sudah banyak yang serah terima, Pak? Serah terima, Sudah, betul. Total berapa unit sih kalau dari Sekitar sisi 1.000 unit, Pak. 1.000 unit ya? Jadi 600 rumah sederhana, 300-an unit Yang krisan ya, 300. krisan, dan 156 itu kios. 156 kios. Di total tadi 11,7 hektar ya? Iya. Nah tadi area yang untuk garden dan lain-lain taman itu total berapa luas? Untuk area itu total ada sekitar 5.000 meter. 5.000 meter ya? 5.000 meter. 5.000 meter ya. Dan fasilitas-fasilitas yang ada tadi apa aja Pak Aris yang ada? Jogging track, Jogging Jogging track. track. Kemudian Jogging track. ada pedestrian walk, pedestrian walk, ada juga food arcade. food arcade. Food Ya. arcade ini bicara di kiosnya juga ya? Bukan, jadi satu tempat semisal kalau kita bicara ada downtownnya Sumarekon, nah itu kurang lebih seperti itu Pak. Sama di Di sini juga ada. komersial ya? di Di depannya komersial sih, Pak. Di area. komersial Pak. Di dekat jalan raya besarnya. Ya, jalan raya utama. Di jalan raya utama ya. Ini ada dekat sama jalan raya utama. Jadi ada food arcade, tempat nongkrong-nongkrong anak-anak muda atau penghuni perumahan. Jadi Ini lagi dikembangkan ya Pak? ya Sudah tenan-tenan udah ada yang masuk tenan-tenan mungkin? saat ini baru Indomaret sih, Pak. Indomaret Indomaret. sama klinik BPJS. Ini BPJS Iya. ya. Ini di rencana ini dalam beroperasi total semua udah berapa lama sih? Dalam berapa lama kalau bisa kayak downtown terus kemudian fasilitas-fasilitas yang lain kalau lebih dalam berapa lama direalisasikannya? Sebenarnya sih direalisasikan jika semua untuk daerah yang rumah sederhana sudah terpenuhi, baru kita realisasikan. Gitu ya. Nah dari sisi penjualan ini lebih banyak yang arah ke klaster krisan atau yang satu lagi? Kalau sekarang sih lebih banyak kami ke klaster krisan sih, Pak. Juga sama yang perumahan, yang rumah sederhananya karena memang ready stock. Jadi kebanyakan sebenarnya orang Serang itu, pekerja Serang itu mereka tuh datang dari orang-orang yang dari luar kota. Luar kota gitu ya? Daripada mereka ngontrak gitu Iya, kan. iya. Mereka kan butuh tempat tinggal, apalagi udah kurang lebih misalnya setahun atau 2 tahun mereka udah jadi karyawan tetap dan akhirnya ya mereka bawa tuh keluarganya gitu dan Iya. rumahnya ready stock, makanya rumahnya juga laku sih. Rumahnya juga laku ya? Ya. Oke, nah kita bicara soal tadi kan daripada kontrak. Untuk daerah sana, untuk tarif atau harga kontrak tuh harga sekitar berapa nih? Rata-rata sih sekitar 800 sampai 1 juta. Mungkin banyak kan kalau biasa daerah industri kan banyak rumah petak atau Ya, gitu ya. daerah sana memang banyak kontrakan. Banyak Memang kontrakan. cicilannya memang sekitar 700 sampai 1 jutaan. 700 sampai 1 juta Per ya? bulan. Wah, ya masih Makanya- masuk akal. Daripada uangnya Ya. habis Buat buat kontrak. bayar kontrakan, ya kan Jadi lebih bisa baik bayar kontrakan tapi dapat rumah. Dapat rumah. Dapat rumah. di rumah. Apalagi ya pasangan suami istri bisa join income dan Join lain-lain ya. income. Iya, benar. Join income ya. Cicilannya cuman hanya 1,2 Ih, Pak. 1,2 kalau 40.000 per hari. Kayak kita minum kopi aja. bisa ya Pak. Nah, kebanyakan yang pembelinya yang sudah ada nih kebanyakan rata-rata dari mana sih Pak? Kalau misalnya saya dari Jakarta nih, contoh saya dari Jakarta nih, itu saya mesti lewat mana, keluar di tol mana, kemana? Sahabat kerja pasti penasaran nih. Siapa bisa menjelaskan? Dari saya yang dari Jakarta nih, dari Neo Soho, Neo studionya. Soho. Kalau dari Neo Dari Neo Soho nih, saya dari mesti kemana Neo nih? Soho Langsung masuk itu tol. masuk ke tol yang ke arah Karangtengah, Pak. Karangtengah. Karangtengah. Berarti Kebon Jeruk ya. Kebon Jeruk. Dari Kebon Saya putar Jeruk. balik masuk tol Kebon Oke, Jeruk ya. iya. Terus lurus. maju lagi, Lurus nanti aja. Lipo Lewat Karawaci, Karawaci lurus lagi. keluar lagi itu Tol Cikupa. tol Cikupa. Cikupa, Pak. Lagi Maju Balaraja, Balaraja. habis itu exit Cikande. tolnya Cikande. Iya. Kurang Baru. lebih dari Cikande itu 10 km ada pintu tol Ciujung Keragilan. Namanya Ciujung, keluar situ ya. Ciujung Keragilan. iya. Ciujung. Jadi di kilometer berapa tuh? kurang lebih? Kilometer 61. 61. Oke. Dari situ keluar. Dari situ kurang lebih belok ke kiri itu sebenarnya jalurnya tuh sangat-sangat rame ya Pak ya. Iya. Jadi 2 kilometer lah ya Pak ya. 2 kilometer ya. Jadi nggak terlalu jauh dari situ. Nggak terlalu jauh, bahkan di jalan-jalan itu udah ada pom bensin, Alfamart, Udah Indomaret, hidup ya, dan kita udah hidup. seperti sering kita lihat ya. Iya.
Wow, luar biasa. Terima kasih. Ada Terima Pak Vincent, kasih. terima kasih. Bu Eli, dan juga Pak Aris, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih sahabat Eljon. Terima Dimanapun kasih. Anda berada sudah menyaksikan program Indonesia Investment Forum ini. Sekali lagi terima kasih buat Bapak dan Ibu-Ibu. Dan ini sebuah terobosan buat sahabat Eljon yang mungkin lagi mau beli properti atau mau beli kios ya, untuk usaha pas banget bisa memilih di Ciujung Indah SD. So, sahabat Eljon, sampai jumpa di next program Indonesia Investment Forum bersama saya Robi Herman. Salam sukses properti Indonesia. Sampai jumpa di next program. Yeay. Bye. Bye. Karena kalian sudah nonton, nah jangan lupa like dan juga subscribe. See you. Dah.